Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Capri? Piye lur, kabar mulur, Capricorn? Ketemu lagi sama Capricorn. Oke, ini readingan untuk di Agustus 2025. Kayak biasa ya, modenya blak-blakan apa adanya. Videonya juga nggak diedit. Jadi kalau audionya agak berisik ya saya mohon maaf ya. Oke, kayak biasa ini readingan ini sifatnya general. Energinya bisa vice versa. Capricorn Agustus 2025. Oh iya nih, boleh deh absen dulu ya. Yang hadir dari kota mana? Monggo absen dulu. Ya lur ya. Keuangan aku sama Capricorn ini. Ada kabar apa lagi di Agustus ini? Tekan bener. Lur, ini akan panjang loh ya pembahasannya. Bisa 30 menit lebih. Mungkin kamu bisa 2 kali tonton video ini. Ya semoga nggak bosan dengan video panjang. Karena ya harus panjang. Karena banyak yang harus kujelaskan nih. Agar teman-teman Capri di Agustus punya gambaran gitu loh. Oke. Saya bahas dulu untuk masalah keuangan kamu di sini, Capri. Saya tuh udah poin aja ya masalah keuangan ya. Hal yang perlu kamu perhatikan di Agustus adalah tentang orang-orang di sekitar kamu. Ya. Ini bisa tentang orang terdekat kamu, ya bisa keluarga, teman, sahabat, siapapun, ataupun orang yang baru kamu kenal. Hati-hati banget, hati-hati dalam hal ya semoga kamu di bulan ini nggak dimanfaatin orang atau ditipu ya. Maka ini tak kasih clue dengan sangat tegas, semua Capricorn harus hati-hati dengan masalah uang, terutama ketika kamu berkaitan dengan orang lain ya. Oke. Wow. Gini ya, untuk awal bulan tanggal 1 sampai ini bisa sampai ke pertengahan bulan ya. 1 sampai 12, tanggal 1 sampai 12 Agustus, masalah keuangan finansial ini harus hati-hati dalam setiap pengeluaran. Oke. Di awal bulan situasinya tidak menentu nih masalah keuangan ya. Bisa naik, bisa turun, naik turun, dan pengeluaran-pengeluaran yang tak terduga ya kamu prepare lah, sedia payung sebelum hujan. Ya mungkin ada di antara kamu yang sudah ngerti, oh di bulan Agustus awal bulan mau bayar ini, mau bayar itulah, bla 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 bla. Oke. Jadi ya harus hemat, awal bulan nih hemat banget nih. Pinter-pinter ngatur duit lah ya semua Capri, karena kita sedang menghadapi situasi ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja. Ya semua ngalami kondisi ekonomi yang sedang nggak stabil ini ya gitu. Bukan cuman kamu, saya juga bener-bener ngalamin banget semuanya lah. Jadi ya saya mohon lah ya di sini untuk semua Capri, masalah finansial fokusin ke diri kamu dulu deh. Oke.
Kalau kamu mau bantu orang, nolong orang, atau minjemin duit ke temen, saudara, atau siapapun, lihat dulu deh kondisi kamu. Jangan memaksakan diri, ya. Dan juga jangan gampang tergoda, kayak gitu loh, Lur ya. Karena ya mau bantu orang, nolong orang kan gak harus pakai duit sih sebenarnya. Ya walaupun segala sesuatu UUD lah ujung-ujungnya duit ya. Karena kenapa saya bahas ini? Karena saya ngerasa ada di antara Kapri itu yang sering direcokin oleh keluarganya sendiri ini masalah duit nih. Iya, Pora, ada nggak di antara kamu yang berada di posisi itu? Nah, kalau kamu nggak, tapi apa yang saya bahas di sini ini akan menyesuaikan kondisi teman-teman lagi ya nantinya ya. Disesuaikan aja lah gitu. Kalau kamu ngerasa baik-baik saja, ya alhamdulillah gitu loh ya. Nah, di sini kenapa saya bahas masalah yang berkaitan dengan orang terdekat, yaitu masalah uang, karena itu tadi direcokin orang terdekat sendiri. Ini masalah duit. Makanya di sini saya tegaskan, Kapri, kamu pedulikan diri kamu dulu. Kamu selamatkan diri kamu dulu. Gitu loh ya. Ya bukan tentang pelit atau apa, enggak sih gitu, bukan soal pelit atau apa, karena ya ngerti lah bahasa ngerecokin ini ya gitu loh. Kadang saya ngerasa di sini saya nangkap adanya energi di mana Kapri itu kayak apa ya, dikelilingin oleh orang-orang yang deket sama Kapri itu cuman butuh duitnya doang gitu loh. Ya ini orangnya nggak jauh-jauh sih. Makanya di bulan ini, di awal bulan kamu harus hati-hati banget di masalah finansial. Kalau kamu punya duit, mending kamu simpen untuk diri kamu, kebutuhan kamu, pentingin semua kebutuhan kamu dulu deh. Ya, ya tahulah kita kalau udah bicara tentang uang itu agak kejam ya. Itu kepala kita sama hitam, tapi kita nggak tahu nih bagaimana manusia itu sendiri. Oke, kemudian di pertengahan bulan di sini ada rezeki untuk Kapri. Saya nggak tahu tentang apa ya. Ya semoga nih rezeki uang sih ya, karena pengertian rezeki luas. Tapi gini ya, poinnya adalah khusus Capricorn di Agustus, kalau bisa jangan boros, ya. Jangan mengeluarkan uang tuh untuk hal yang nggak penting gitu loh. Jangan sampai lu nyesel nanti gitu loh bro. Ya walaupun kamu mungkin punya duit lah, tetap kamu harus save, ya. Save keuangan kamu, finansial kamu harus di save benar-benar di sini. Ya kalau nanti di bulan ini kamu ngerasa, oh alhamdulillah nih aku ada lancar, ada dapat rezeki, simpen. Ya, keadaan tidak menentu loh ini. Saya belak-belakan aja, lu amati sendirilah. Kayak biasa lah kalau saya kasih gambaran, ya lu amatin gitu. Kayak ya readingan sebelumnya ya kalian sudah tahu lah ya. Gitu. Saya hanya ngasih gambaran di sini. Saya kasih gambaran, lu amati di bulan itu, gitu loh. Ya, ini sebagai pengingat aja sih sebenarnya video-video kayak gini ya. Oke, saya cuma dapat clue untuk Kapri ini di pertengahan bulan kamu baru mulai cukup stabil lagi dalam segi kerezekian ya ataupun keuangan kamu itu mulai enak lagi di pertengahan bulan. Cuma nanti mendekati akhir bulan tanggal 20-an ke sana itu udah mulai ada ketidakstabilan lagi. Tapi baliknya sebenarnya kuncinya ke diri kamu lagi sih Kapri ya. Aduh. Gitu. Nggak tahu ya, kadang kalau ngereading Kapri ini kalau lagi bagus energinya itu sewenang banget saya gitu. Cuman kalau kalian tahu suaraku agak mendem kayak gini, agak slow ya, begitu banyak hal yang harus kukupas di sini. Kayak gitu ya. Kemudian kita akan bahas tentang kondisi Kapri dan lingkungannya. Kamu harus kuat mental Kapri. Di bulan ini banyak orang iri sama kamu. Saya belak-belakan aja, jujur-jujuran lah ya, lu amatin sendiri lah. Yang jelas Capricorn, hati-hati dengan orang yang iri, orang yang toksik. Ini kamu lagi dikelilingin oleh itu. Ya sadar atau tidak sadar lo ya.
Ya sebenarnya kamu banyaklah di antara Capri ini sebenarnya udah tahu lah ya. Sebagian besar dari Capri pun juga mungkin sudah terbiasa dengan situasi ini gitu loh. Ya semoga kamu di bulan ini kuat mental ya. Mental kamu harus kuat bener sih gitu. Hmm. Kemudian di sini untuk Capri hati-hati gini ya. Dengan orang terdekat kamu ya ini bisa lingkungan keluarga ya hati-hati loh ya. Hati-hati kenapa? Karena kamu bisa berkonflik di sini dengan orang terdekat yaitu keluarga. Ya, semoga kamu bisa menjaga diri kamu gitu loh. Karena gini ya, sebenarnya Capri itu orangnya tuh nggak apa ya, banyak tertutup lah gitu. Capricorn tuh kan orang banyak tertutup gitu. Banyak dipendem nih kalau punya masalah tuh banyak mendem nih orang-orang Capri ini gitu. Kemudian sisi lain dari Capricorn ini kan orangnya penuh dengan semangat ya. Orangnya ambisi. Ya, ambisi ini lebih ke positif loh ya. Ambisi, orangnya semangat, dan kamu selalu terlihat energik nih gitu. Ya walaupun di dalam diri Capricorn itu ibarat air tuh udah mendidih gitu. Wah, airnya ngeluap-ngeluap tuh. Ya, ibarat teko lah ya, atau tekonya tuh anteng nggak bergerak nih teko, tapi di dalamnya isinya air panas. Ya, karena mungkin dari Capri itu sendiri suka mendem masalah gitu. Ya sebenarnya sih nggak ada yang salah ya tentang memendam masalah itu, karena saya ngerasa di sini Capri itu susah untuk cari orang yang tepat untuk diajak bicara, ya kan? Gitu. Ya Capri takut aja sih kalau mau cerita tentang personal Capri kepada orang lain atau orang yang dikenal sekalipun gitu. Itu Capricorn nggak gampang untuk cerita. Gitu loh. Karena Capri itu butuh orang yang benar-benar bisa mengerti, bisa yang penting jaga rahasia. Yang penting bisa jaga rahasia gitu loh ya. Ya, insya Allah sih di bulan ini balik ke diri kamu lagi ya. Kalau kamu pingin punya temen cerita atau pingin punya tempat untuk bercerita dengan bebas, kamu banyak-banyak berdoalah ya. Gitu. Insya Allah sih ada orang baik kok di bulan ini. Ya semoga orang baik ini bisa jadi teman, tempatmu cerita, dan orang ini bisa nasihatin kamu juga, kayak gitu loh ya. Capri itu orangnya, aduh, sorry lur, malah keselak aku nih. Capricorn itu orangnya banyak ngalah sebenarnya. Iya, banyak ngalah. Secara emosionalnya Capri, ntar tak minum dulu, aduh. Sorry ya lur ya, keselak saya. Biasalah terlalu semangat gitu. Karena seru energi Capri itu, setiap saya ngereading Capri itu bawaannya itu selalu seru gitu. Oke, ketika di bulan ini nanti banyak orang iri atau orang yang manipulatif, toksik lah, inilah itulah, lebih banyak orang iri sih saya nangkepnya. Kenapa? Karena Capricorn itu orangnya tahan banting. Asli tahan banting. Gitu loh. Jadi gini ya, ketika kamu berada di lingkungan di mana lingkungan itu banyak orang yang nggak suka sama kamu, nyibirin kamu, membicarakan kamu, ini banyak nih yang lagi ngomongin Capri ini banyak gitu. Dalam lingkungan keluarga juga ada yang sedang membicarakan tentang kamu, gitu. Karena gini ya lur ya, sekali lagi kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang nggak suka dengan kita bro. Ya mau itu saudara, teman, atau siapa, orang-orang yang punya sifat nggak baik dengan kita nggak bisa nyalahkan mereka loh. Karena apa? Karena mereka bagian dari hidup ini. Dan Capricorn di bulan ini, kamu seperti sedang sekolah. Kamu akan dapat banyak pelajaran di bulan ini, hikmahmu di bulan ini banyak banget. Nanti di September, kamu mulai
mencatat nantinya. Oh, aku bulan ini dapat pelajaran ini, dapat ilmu ini gitu loh ya. Jadi pesanku, ketika kamu berada di lingkungan yang sangat menekan kamu ngerasa kayak kurang bebas, kamu suka mendem masalah kamu karena banyak banget ya, jujur sih saya belak-belakan banyak banget unek-unek dari Capricorn ini, banyak banget dalam dirinya ya. Kamu berusaha untuk diam, tapi itu tadi lingkungan kamu ya, sekali lagi tentang lingkungan Capri. Tapi itu tadi saya mohon ingat satu hal, bahwa mereka bagian dari ujian hidupmu. Tanpa mereka kamu nggak akan bisa jadi orang yang sekuat hari ini. Cobaanmu, ujianmu nggak jauh-jauh ya dari orang terdekatmu sendiri, Capri ya, kayak gitu ya. Dalam segi pekerjaan sama, ini lebih kepada orang iri lagi. Kenapa? Karena kamu di bulan ini tuh sebenarnya cukup energik ya. Stamina kamu cukup secara fisik ya, secara fisik kamu cukup fit di bulan ini. Stamina kamu, apalagi Capricorn itu kan orangnya ambisi ya, ambisi ke positifnya ya. Capricorn itu orangnya kalau pingin sesuatu itu harus dikejar. Capri akan berusaha keras untuk dapatkan apa yang sedang diinginkan Capri. Gitu loh. Dan rata-rata Capricorn ini bekerja keras ya. Sebagian besar ya. Pekerja keras. Jadi ketika dalam lingkungan kerja banyak orang iri sama kamu, ya wajar. Karena energi kamu ini loh. Dimana energi kamu ini banyak orang di lingkungan kerja kamu tuh yang nggak bisa kayak kamu gitu loh. Ya. Ketika kamu ada masalah, ada problem, ketika kerja, itu Capri bisa fokus dengan kerjaannya. Capricorn itu bisa menempatkan diri sebenarnya. Ya, saya tidak mengunggul-unggulkan Capricorn, ya enggak loh ya. Saya coba sampaikan apa adanya aja sih. Ya gitu. Ya semoga kamu di bulan ini kamu bisa menempatkan diri, dalam arti, ya waktunya kerja, ya kerja. Pokoknya Capri, kamu jangan kebawa suasana ya, dalam arti kabar burung, isu ya, hal-hal yang mungkin tentang kamu bisa kamu dengar nanti di lingkungan itu sendiri. Makanya tadi poinnya, kuatkan mental kamu. Ya harusnya kuat loh Capricorn kok ya. Makanya tak kasih clue tadi, Capricorn itu kan tahan banting orangnya gitu loh. Ujian badai sebesar apapun ya pasti akan berlalu. Apapun yang akan terjadi di bulan ini sesuatu yang sudah sering kamu alami sebenarnya. Jadi menurutku, saya yakin lah kamu bisa ngelewatin kok gitu loh. Lawang ibaratnya beberapa bulan yang lalu ya, apalagi di Mei, April, Juni, ya tahu sendiri gimana keadaanmu. Ya, ibarat tembok tuh udah gede banget, tembok di depan kamu, itu masih bisa kamu lampaui. Kamu masih sampai hari ini gitu, apalagi di bulan ini ya masalah lingkungan lah yang nyibirin Capri lah, ya harusnya Capri cuek. Ya ada banyak sih juga di antara Capri itu yang orangnya bisa I don't care dengan lingkungan gitu. Makanya lu di bulan ini lu fokusin aja kerjaan kamu, bereskan apa yang harus kamu bereskan, udah gak usah dengerin lah kata-kata orang gak penting juga gitu loh ya. Clue-nya itu sih, dalam segi karir lebih kepada tekanan dari lingkungan. Ya semoga kamu fine-fine aja, harusnya fine-fine aja gitu. Kemudian yang kedua, saya mohon Capri jangan gampang kebawa arus lingkungan ya. Lingkungan ini bisa lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, ya hati-hati, jangan kebawa arus gitu loh. Ya kalau lingkungan kamu nggak baik ya kamu jangan ikut-ikutan, kayak gitu loh. Oke. Wow. Ya hal yang wajar kalau seorang Capricorn orangnya kuat, mentalnya mental baja semua, tahan banting orang-orangnya ya, karena memang pelatihannya, ibaratnya sekolah itu Capricorn ini zodiak yang disekolahkan khusus.
Beda sama zodiak lain, bro. Ya, Capricorn sekolahnya itu nggak ada manja-manjaan. Makanya orang-orang Capricorn mandiri. Ya, Capricorn mau dilempar dimanapun, berada dimanapun, akan tetap hidup bagaikan pohon singkong, kayak kayak pohon singkong gitu kan. Nyentuh tanah aja hidup tuh pohon singkong. Itu Capri kayak gitu loh. Cuman itu tadi terkadang eh, masalah yang suka dipendam itu tadi loh. Ini tak kasih masukan lah ya. Kalau bisa sih bulan ini nanti Capri carilah tempat teman. Yang penting kamu bisa cerita aja. Ya semoga kamu ketemu ya tempat cerita itu. Karena kalau semuanya kamu pendem, ini akhirnya nyerangnya ke fisik kamu. Saya khawatirnya kamu jadi sakit nanti. Ya, hati-hati loh ya. Pikiran, batin yang terlalu over itu bisa larinya ke fisik nantinya. Ya, kayak gitu. Kemudian di masa saya bahas untuk karir dulu sedikit ya. Capri banyak-banyak berdoa ya di sini ya. Ya semoga di pertengahan bulan ini ada kabar baik tentang pekerjaan. Saya nggak tahu tentang apa. Bisa mungkin tentang peluang, tawaran kerja, atau mungkin ada temen ngajak kamu kerja. Ya banyak kemungkinan positif sih. Banyak-banyak berdoa deh. Semoga di pertengahan bulan ya. Keluhnya kayak gitu. Kerezekian, keuangan pun juga di pertengahan semua nih masuknya nih. Jadi awal dan akhir nih ketidakpastiannya kerasa banget. Ya makanya manfaatin nanti momen di pertengahan bulan ketika kamu ngerasa lancar, kamu ngerasa diri kamu lebih baik, lebih tenang, hal-hal positif datang, itu kamu manfaatin bener-bener dah. Lanjut di sini mengenai hubungan dari Capri, asmara ya. Yang single deh, yang single dulu ya. Capri, kamu bulan ini mending kamu pikirin diri kamu, bawa happy diri kamu, bawa enjoy diri kamu, cari cuan banyak-banyak. Ya kalau mau liburan-liburan, mau pergi ya pergi gitu. Kamu bawa happy dirimu aja sih bagusnya ya. Tapi ya tak kembalikan ke kamu lagi ya di sini. Saya tidak bisa melarangmu untuk jatuh cinta, buka hati, ya nggak mungkin lah ya. Ini sebagai gambaran saja. Karena kenapa? Banyak drama ya. Kamu ini ya, Capri, ini bukan tentang asmara saja, tapi luas pengertiannya. Bisa lingkungan sosial atau asmara nih, masalah drama nih muncul lagi nih. Banyak drama di bulan ini. Ya sebenarnya kamu cukup nonton aja drama itu. Masih enak nonton drakor ya lur ya, daripada nonton drama hidup kayak gini. Ya semoga Capri bisa menjauh dari orang-orang yang suka drama. Please, please banget dah jauhin lah orang-orang kayak gitu. Nggak penting juga gitu loh. Capri yang single di bulan ini, sebenarnya yang mau ngedeketin kamu tuh ada aja sih. Cuman dari Caprinya sendiri sih yang kayak belum belum move on ya. Ada yang belum move on ya di sini ya. Siapa? Coba deh tunjuk tangan sih. Move on lah. Apa yang kamu pikirkan? Ya sudah lah lur. Ya inilah seorang Capricorn gitu. Capricorn adalah zodiak yang sebenarnya punya kewaspadaan cukup tinggi dan suka berhati-hati sebenarnya. Kenapa? Karena Capricorn ini rawan banget dengan masalah perasaan. Makanya tadi clue-nya untuk kamu yang single, lebih baik kamu fokus ke dirimu. Udah kamu bawa happy dulu. Nggak apa-apa lah 1 bulan ini ibaratnya kamu happy dengan diri kamu gitu loh. Nggak usah takut tentang sendiri ya. Banyak loh orang di luar sana yang happy dengan kesendirian. Ya kan? Kenapa? Karena kamu bulan ini agak rawan tentang perasaan. Kayak gitu lur. Rawan perasaan, rawan pikiran. Capri, ya walaupun kondisi Capri di mata orang di luar sana, Caprinya itu orang yang agak tenang, tapi sebenarnya Capri ini orang pemikir gitu loh. Ya, sensitif tentang pikiran. Jadi kadang hal-hal kecil tuh suka kepikiran gitu, kepikiran, kebawa perasaan pula. Lah ya kacau nanti. Malah ruwet gitu. Oke, jadi di bulan ini untuk masalah kamu yang single,
Kalau ada yang mau deket sama kamu ya udah deh temenan dulu deh gitu, ajak temenan atau apa, kenali dia dulu lah yang jelas gitu loh ya. Saya takutnya masalah drama muncul lagi nih gitu. Ya nggak seru di hubungan Capri ya di sini ya. Gini sih, kamu yang single, nah ini lagi-lagi di pertengahan bulan loh ya. Saya nggak tahu ya di pertengahan bulan ini eh, bisa orang lama, bisa orang baru. Ini seseorang yang sepertinya lebih kepada menemani kamu ya. Apakah ini orang akan jadi pasangan kamu dalam arti pacaran dengan kamu? I don't know tentang itu. Cuman lebih kepada kamu akan kehadiran atau bertemu dengan seseorang. Ya, seseorang ini ya itu tadi, semoga bisa jadi teman baik kamu deh, sahabat kamu di bulan ini. Ya, teman tapi mesra mungkin bisa juga ya. Kayak gitu sih untuk kamu yang single ya. Ya, balik lagi, jangan terlalu memaksakan diri lah. Kalau memang masih banyak trauma dari masa lalu dan ketakutan kamu untuk membuka perasaan dengan orang lain, ya kamu jangan paksa diri kamu gitu loh. Artinya memang kamu belum siap aja sih untuk buka perasaan gitu ya. Gitu ya, kalau ada yang deket, yaudah temenan dulu, sahabatan dulu lah atau apa kayak gitu. Bawa happy aja sih. Hubungan dari Capricorn. Saya mau bahas dulu sebentar untuk yang sudah nikah. Saya belak-belakan aja, hati-hati hubunganmu bisa direcokin orang terdekat keluarga. Gak jauh-jauh dari keluarga. Lagi-lagi tentang keluarga ya, gitu. Yang sebenarnya gini sih, ini bukan soal keluarganya gitu. Tentang kata keluarga itu nggak salah. Yang salah adalah sifat manusianya. Ya, yang saya bahas ini sifatnya loh ya. Gitu. Jadi untuk Capri yang sudah nikah, please itu tantangan kamu di lingkungan keluarga kamu sendiri. Ya mungkin kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang ribet, orang-orang yang banyak drama, julid lah, inilah itulah. Gitu sih. Dan godaan di luar hubungan Capri. Oke. Mengenai godaan di luar hubungan Capri ini bisa untuk ya luas lah ya. Yang jelas Capri yang sudah punya pasangan, mau nikah atau belum nikah sama aja nih. Hati-hati dengan godaan di luar hubungan. Serius. Oke, ini vice versa juga energinya, bisa Capri, bisa pasangan Capri. Tapi apa yang saya bahas ini nanti menyesuaikan lagi lah ya keadaan kamu lagi gitu. Godaan di luar hubungan. Indikasi munculnya orang ketiga ini cukup kerasa juga ini. Ya semoga kamu di bulan ini nggak kegoda dengan orang yang akan hadir ini. Makanya tadi kalau untuk yang single ini banyak positifnya di pertengahan bulan. Karena orang yang hadir ini cukup berchemistry sama si Capri yang single. Cuman yang jadi masalahnya kalau kamu sudah punya pasangan, ini akan jadi berantakan nanti ya. Karena perlu kamu kenali di sini, yang deket ini, yang saya khawatirkan ini ngakunya jomblo, tapi nggak tahunya udah punya pacar lah, udah punya suami, udah punya istri, ya ngaku-ngakunya aja tuh. Hati-hati loh ya, itu keluh keras banget tuh. Garis bawah, hati-hati di situ. Kemudian untuk Capri yang punya hubungan ya, kamu amatin aja sih ya hubungan kamu ini. Karena ya tandanya gini ya, kalau di bulan ini misalnya ya, ini semisal ya, kamu dan pasangan kamu itu sering banget cekcok, wah berantem lah, masalah inilah masalah itu, belum lagi mungkin pasangan kamu lebih condong ke pihak keluarganya gitu, sama kamu tuh kayak nggak dianggap banget lah atau apa gitu, kamu ngerasa suka dicuekin, belum lagi sifatnya dia yang egonya tingginya minta ampun gitu, kamu ngerasa tertekan dengan dia. Ketika suatu hubungan ya antara kamu dan dia ini mengalami banyak konflik, akhirnya kan menciptakan hawa panas ya. Nah, ketika hubungan kamu itu panas, itu akan cepat sekali menarik namanya energi orang ketiga. Ini sumbernya. Makanya di setiap agama mengajarkan jagalah keharmonisan
hubungan ya, keluarga atau kamu yang belum nikah sama lah sebenarnya. Hubungan tuh harus dijaga keharmonisannya. Agar apa? Agar tidak mengundang energi orang ketiga ini muncul gitu loh sebenarnya. Kayak gitu sih lor. Oke. Tapi ya tak kembalikan ke kamu lagi ya. Semoga nggak ada lah. Cuman ya apa salahnya untuk selalu waspada ya. Karena saya hanya bisa ngasih gambaran. Di hubungan Capri di sini lagi-lagi mengenai sifat pasangan kamu yang ini akan membuat kamu capek banget di bulan ini. Ngadepin sifatnya dia. Kamu rasa seperti selalu disalahkan, tapi kamunya itu berusaha baik-baik saja. Aduh, gimana ya? Agak sedih sih saya sebenarnya, lur. Karena di sini ada yang ketangkap ya energi Capri. Saya ngerasa kamu itu selalu berusaha senyum, berusaha baik-baik saja, tapi dalam hati kamu, dalam batinmu tuh merintih banget gitu loh, kayak aduh nggak kuat saya mah, udahlah. Serius nggak kuat saya mah kalau untuk lanjutin itu. Jadi poinnya adalah di Agustus ini ya kamu harus misal sampai ke distract lagi kan saya. Bentar ya. Ya, tentang pasangan kamu lah di sini Capri. Ini vice versa ya, bisa Capri bisa pasangan Capri. Please tolong kedewasaan ya satu, yang kedua masalah sifat, yang ketiga please jangan ego lah. Ya, jangan ego, jangan menyombongkan diri gitu. Jangan cari kebenaran sendiri. Karena kasihan ini pasangan kamu sebenarnya tersiksa karena sifatmu. Mungkin kamu nggak sadar tentang itu. Karena kamu selalu merasa dirimu benar. Yang saya bahas vice versa. Cukup kamu renungin diri kamu masing-masing lah. Balik lagi, kalau kamu memang sayang dengan pasangan kamu, perbaikilah segalanya. Jangan kamu siksa. Kalau memang kamu gak suka sama dia, bicara baik-baik. Kalau yang sudah nikah, pulangkanlah ke orang tuanya. Jangan kamu siksa dengan sifatmu kayak gini. Karma itu nyata. Percaya nggak percaya terserah lu. Yang jelas karma itu nyata. Hukum tak bertuah itu ada, bro. Ya, saya di sini tidak menyalahkan, tidak. Ya semoga kamu bisa sadar lah. Ya semoga kamu bisa dewasa juga mendengarkan apa yang gue bahas di sini. Ya. Oke. Kemudian di hubungan Capri, sisi positifnya di sini ada pihak penengah. Ya, pihak penengah ini adalah seseorang yang akan menasihati kamu, ngebimbing kamu, ngingetin kamu. Ya ini bisa dari teman, saudara, bisa siapapun lah ya. Kayaknya bestie kamu deh. Ada nggak di antara kamu yang punya teman itu suka marah sama kamu, ya suka nasihatin kamu, ya marahnya lebih marah kayak gerem mungkin sama kamu, agak bandel atau agak bebal gitu ya, gitu. Ya lebih marah positif lah maksud saya gitu. Ada nggak di antara kamu? Ini seseorang ini cukup positif energinya karena orang ini akan apa ya, kayak ngebantu kamu gitu loh. Ya, ini kabar bagus lah. Ini hal positif untuk Capri ya. Ini di pertengahan bulan juga energinya. Gak tahu di pertengahan bulan tuh banyak banget energi positif ya. Jadi sekali lagi Capri, kamu nggak sendiri. Kalau kamu ngerasa sedih, tertekan, aduh, saya sendiri sampai nggak kuat ngerasakan energi kamu yang bla 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 bla. Kamu harus menghadapi lingkungan yang beginilah, begitulah gitu. Tapi ya itu tadi, sesuai dengan zodiaknya Capricorn itu zodiak yang tahan banting. Jadi mau ujian apapun ya aku rasa kamu bisa ngelibas. Nah, orang yang akan kamu temuin ini orangnya cukup bijak, cukup baik, dan dia bisa menjadi penenang untukmu. Amin. Sisi negatifnya ini untuk kamu yang sudah punya hubungan. Ya semoga saja orang yang baik yang akan nasihatin kamu ini adalah orang yang kamu kenal. Ya semoga dari pihak keluarga kamu sendirilah. Kayak gitu. Atau sahabat kamu lah gitu.
Kalau sempat ini orang lain atau orang yang baru kamu kenal di bulan ini, yang saya khawatirkan kamu kehanyut sama ini orang. Itu loh bro. Ya semoga nggak kayak gitu loh ya. Amin. Oke. Nanti kita lanjutin lagi ya the next ya. Tunggu nih, masih ada beberapa zodiak lagi. Nanti kalau udah clear, kita masuk ke readingan yang kedua. Kayak biasa, 1 bulan 2 kali reading. Kita lanjutin lagi nih. Ada kabar apa lagi nantinya? Stay tune aja. Untuk yang belum subscribe, monggo silahkan di subscribe dulu ya. Kayak gitu. Kita jumpa lagi the next time ya. Sehat-sehat lo Capri ya. Jaga kesehatan kamu please. Kesehatan mental kamu nih sangat-sangat dibutuhkan ya. Ibadah kamu jangan tinggalin ibadahmu, kuatkan keyakinanmu dengan Tuhan. Karena itu satu-satunya pondasi kamu hanya itu. Ya Lur ya, kamu gak usah takut, banyak orang baik sama kamu kok nantinya. Kamu akan ketemu dengan orang baik dan baik yang memang Tuhan hadirkan untuk kamu kok nantinya. Oke Lur, bye-bye ya semuanya Capri.